karya-karyanya ya. Ya, dengan karya-karyanya. This is Lolit Made. Halo. 2000 hujan, sekarang cerah. Mungkin karena bintang tamu kalian berdua ini ya? Iya, yang langsung berubah cuaca gitu ya. Langsung berubah cuaca jadi terang benderang. Betul. Silakan Bli, perkenalkan mungkin teman-teman yang belum tahu, ini ada Nino Helmong dan satu lagi ada Lolit Made. Terus kalau Bli Lolit, kita sempet juga Bli ngisi kelas tato yang saya buat di Ubud waktu itu sama King ya. Terus Bli Lolit nih udah terkenal lah di mana-mana juga. Saya lihat karyanya di Instagram. Sering jadi juri juga, di Expo pasti jadi juri. Kalau di event luar, pernah belum? Kemarin sempet di Myanmar sih jadi juri, cuma pas itu karena pandemi jadi lewat online gini juri. Oh, penjuriannya lewat Zoom ya. Terus nih mau nanya nih, dari Bli Lolit dulu, sejak kapan nih berkecimpung di dunia tato? Kalau tato kayaknya dari 6 tahun mungkin, 6 tahun ya. Sebelumnya kan karena pelukis, natonya 6 tahun. Berarti dari pendidikan seni berangkatnya? Ya dari SMK, semester, RISI sempet. Oh, angkatan berapa berarti di situ? Gak sampai lulus soalnya. Makanya maksudnya kuliahnya 2014 kayaknya. Oh 14, kita gak pernah ketemu. Gak pernah. Aduh, aku yang isi baru nih, nggak bener-bener baru banget lihat wajahnya. Tapi karya-karya Bli bagus banget Bli. Di Myanmar itu jurinya online kemarin. Online. Tapi sebelum-sebelumnya sempat juri di luar juga. Enggak, di luar baru pernah itu sih. Yang di sini offline semua berarti. Ya, cuma di Bali aja. Berarti 6 tahun itu udah memang baru belajar. Dari kuliah di sini. Dari nol banget lah. Coba berbagai macam art style. Karena udah mungkin agak bosen di lukis. Dulu sih emang cita-cita pelukis, tapi semenjak kenal tato kayaknya ini lebih asik kayak gitu kan. Lebih baik jadi penari Bli ya? Penari. Menarikan jarum. Oh, masuk ke sana ya. Menarikan jarum. Ya, gitu. Makanya terjun ke tato. Berarti Bli lebih suka melihat orang sakit daripada kanvas sakit ya? Iya, udah disakitin, suruh bayar, dan terakhir bilang terima kasih itu. Suatu kebanggaan. Iya, itu sensasinya Bli ya? Bli, tolong cek kepribadian psikologi kayak Bli. Ya. Tapi sekarang udah udah banyak sih Cina-Cina itu kan biasa kan. Changhong ya, Changhong. Waki. Karena juga kualitasnya bagus. Saya aja tidak malu bilang pakai yang Cina malah. Kemarin sempat beli yang asli malah kurang enak dipakainya. Lebih bagus yang Cina. Berarti kembali lagi ke kenyamanan sendiri. Tapi kalau dari segi khas itu sama aja, tergantung artnya ya. Lebih seneng Chinese mungkin. Lebih senang yang Chinese. Kimochi Itu Jepang. Oh iya. Bagian aja. Soalnya kalau batasi kecil sama semua. Sulitnya menangani permintaannya kan. Kadang-kadang mungkin bukan stylenya kita itu udah dipaksa bikin itu dan agak rewel tuh. Ada nggak yang misalkan udah ketato nih, wah aku mau dirubah dong, kalau digital kan masih bisa tuh, tinggal ya dihapus-hapus. Kalau tato kan udah pasti. Ya belum ada sih. Semoga nggak ada. Kalau itu resiko ya, resiko. Paling dia aja yang dibayar. Kalau sampai ada yang. Berarti beli ini siap membayar kalau kalau ada. Sendiri aja dia nanti. Ada yang mau tato, revisi aja biar dibayar. Revisi. Canda ya. Aku mau nanya, mau beli Lolit, itu desainnya lebih sering beli yang memberikan desainnya atau ada yang pernah bawa desain? Ya kadang-kadang customer tuh palingan kebanyakan kalau bagusnya dia cuma ngasih ide aja sih. Oh, ngasih ide. Kita yang paling nyari-nyari desain digabung-gabung ya gitu. Tapi ada kadang-kadang customer emang kaku dikit dia gambar itu, padahal misalnya jelek tapi dia ingin gitu. Namanya kita kerja ya harus. Akhirnya dieksekusi. Terus mana tuh, kan banyak tuh kadang-kadang ada di bagian yang terlarang kayak gitu ya. Itu gimana cara menyikapi
Doa dulu mungkin ya. Terus? Biar wayangnya juga ikut gini. Itu wayang siapa ini? Oh namanya wayang ya beli. Otongnya. Enggak sih kadang mungkin karena udah terbiasa. Akhirnya profesional. Biasa. Harus profesional lah. Jadi kadang-kadang ada teman-teman, misalnya orang awam di tato gambar di selangkangan misalkan kayak gitu, dia mikir enak ya kalau tato bisa gambar di bagian. Iya. Pernah nggak dapat pertanyaan kayak gitu, Bli? Banyak kalau Kayak di map di payudara kayak gitu. Apa YouTube tuh banyak sih yang gitu, mungkin kan itu udah belum terjun langsung kan. Kalau udah terjun sih udah terbiasa jadinya kurang. Udah apal sama baunya berarti, Bli? Dari yang belum cuci. Terus next. Sama sih karena mungkin karena Apa tadi? Satisfying. mungkin karena seneng tradisi mungkin ya. Kalau bikin barong randel itu lebih agak gimana gitu kan. Pasti bikin detailnya itu lebih mungkin menguasai karena dari kecil udah melukis tradisinya. Ya. Mungkin senangnya di sana, jiwanya mungkin di tradisi. Apakah ada ritual khusus sebelum gini? Gue terusannya open dulu. Terus dia bait satu bolak-balik gitu terus gitu. Bang lu. karena ingat bait ke sekian-sekian. Yang lainnya udah lupa. Pernah nggak apa tuh misalnya bikin randa atau yang berbau spiritual tuh, tapi di bagian yang Ya, misalnya di kaki, Iya. kadang kan ada orang-orang yang sensitif kayak gitu. Ya sempat kemarin kan viral gara-gara itu juga. Karena bikin rangda, yang pertama rangda kayaknya yang di kaki dan karena mungkin pro kontra. Gara-gara itu juga viral kemarin jadinya. Ingat follower Instagram berapa? 8 ribuan. Gara-gara itu udah jadi langsung berapa? 30. Berarti menguntungkan dong. Menguntungkan. Pro kontra soalnya mungkin yang agak kedewan-dewan. Iya, kadang-kadang kan komennya gini. Ya. terus bagaimana cara beli menanggapi itu? Kalau saya biasa aja sih, soalnya nggak ada yang yang kontra itu langsung pribadi ngechat atau DM, nggak berani mungkin baru di mana kan. Cuma di Palingan komen. makanya tak lihat di postingan info dan pasar kayak gitulah, lebih di sana dia mengucapkan netizen, nggak berani pribadi. Nggak diambil pusing lah ya, justru dimanfaatin untuk Iya. langsung naik. Kalau misalkan beli Nino, pernah nggak dapat itu kayak gambar tradisi misalkan dibuat di bikini, jadi PNS atau guru? berseragam Itu kan pekerjaan idaman setiap mertua misalnya, PNS dalam. Nah, saya jawab dulu ya, mungkin karena dari kecil udah terjun di lukis, orang tua sih sah-sah aja. Ya. Cuma kemarin juga sempat sebelum pas sekolah ke SMSR agak bimbang, orang tua ingin ke tabur. Soalnya dari kecil juga ikut tabur kan di Banjar. Tapi saya menolak, memilih untuk ke lukis. Saya pikir soalnya lukis kan bisa individual, tapi kalau tabur kan Harus kelompok. berkelompok. Ya, makanya milih ke lukis aja lah. Cuma palingan ibu pertama dulu gini nggak ngasih tatoan, nggak dikasih jadi tato artis, cuma nggak dikasih tatoan. Terus pulang-pulangnya kayak gini gimana? Langsung dicoret kakaknya. Pada tadi beli langsung buat kakak baru gitu. ditato kakaknya. Terus ibu yang dicoret dari kakaknya. Dari pertama kali megang. Sampai akhirnya karya-karyanya bisa diterima dan banyak banget peminatnya. Sampai akhirnya ke Myanmar kan, dapat Kalau koneksi di sana. pengetahuan dari kecil sih belum sekolah tuh mungkin 5 tahunan itu udah coret-coret buku, tak ingat kemarin tuh dulu tuh kan disuruh bikin mungkin ABC yang karya itu kan malah coret-coret gambar dan akhirnya kelas 4 SD memutuskan ingin bekerja juga biar punya uang kan, penghasilan sendiri ya, belajar ini lukis telur. Lukis telur terus Daerah Ubud ya? Negara. Bitre. Asalnya kalau lukis telur kan dari Bitre. Oh dari gitu? Banyak Dahumo tuh ada Pak Desito itu yang penciptanya. Tapi mungkin karena tahun itu nggak tahu pasar, nggak bisa masarin, jadi orang yang tahu tuh di Batuan. Di Batuan ya. Dipasarin oleh orang. Saya kira Batuan juga tadi. Ternyata di Bitra ya. Bitre ya. Aslinya Bitre emang penciptanya itu. Dan setelah itu mulai belajar lukis telur, terus Lukis telur awalnya lukis telur itu sangat bilang susah gampang. Tak ingat kemarin pertama tuh bikin burung, bikin kepala di sini malah nanti ekornya ketemu sama mulutnya. Itu susahnya. Tapi karena terus latihan
sampai bisa jual berapa tuh pertama lukis di telur kecil kan, telur bebek. Berarti telur asli ya? Waktu itu ya belajar pertama telur asli, terus sampai jual 5.000 kayaknya udah senang sekali. Kita SD kan dapat uang segitu sangat senang sekali. Sampai juga udah bikin lukisan udah mau selesai nih, finishing tinggal dikit malah jatuh. Jatuh sampai Ulang lagi. Dalam arti udah sedih sekali, maksudnya udah mau jadi uang malah udah bisa jual kan, udah pecah kan, udah rusak kan. Pengalaman itu udah lukis telur, terus belajar lukis tradisi di telur, memutuskan sekolah di Semeser. Dari sana lah lihat orang-orang bisa gambar realis wajah itu heran sekali. Maksudnya kapan saya bisa bikin gini ya gitu kan. Akhirnya ya, waktu berjalan belajar lebih senang ke realis malah. Tapi mungkin awalnya memang pakemnya senang tradisi, jadi mungkin saya padukan dengan realis, makanya sekarang kalau ke tato stylenya lebih ke gambarnya tradisi, cuma pengambilannya realis ya, gitu. Makanya bikin kayak topengnya kilat kayak gitu kan. Penyinarannya udah bisa kayak kita bikin ngayal lah, nggak niru contoh tadi. Karena udah ada dasar gambar realis. Iya. Lagi dari awal mau medianya emang 3 dimensi ya. Habis itu ke tato. Ke tato ya pertama ke temen waktu itu tato janda pertama. Tato apa? Janda. Janda ya. Tapi drogi atau pertama tato janda. Sama anaknya? Oh enggak. Janda masih SMA udah janda. Jamu. Janda muda. Saya drogi pertama, habis itu dilarang malah sama istri waktu itu masih pacaran kan sama istri. Dilarang, ternyata tujuannya jadi tato artis biar gini. Makanya kayak gitu. Makanya sempat juga nggak jadi tato artis, vakum lah belajarnya maksudnya. Karena itu? Karena itu ya, biar nggak tidur di luar gitu ya? Baru pertama tuh hanya udah dapet gandaran. Lebih baik mengamankan pacar daripada mengamankan karir. Terus lama-lama akhirnya ya terjun lagi ke sana. Baru mengerti ini waktu itu kan, oh ternyata ini memang pekerjaan. Zaman itu ya. Dulu saya pertama kali ditato sama Wita atau Wita Netherjack di tempatnya Yudis dulu. Lo kenal sama Yudis? Hah? Siapa tuh? Terus aku mintanya sama beliau lihat, selain janda apa lagi yang aneh? Yang kliennya gitu. Anehnya itu aja sih, kadang-kadang cuma di desain aja sih kembali kadang-kadang. Dia cuma ngotot desainnya dia, kadang-kadang padahal itu jelek tapi dia ngotot gitu. Padahal kita udah berusaha bikin yang bagus tapi dia malah bikin yang jelek. Itu aja sih kalau saya ya. Sebenarnya nggak bisa gambar tapi karena ada stensil jadinya lebih gampang. Dan kadang-kadang itu udah customer bawa hasil tato orang lain gitu udah, kalau nggak punya basic pelukis gitu mungkin kan ya itu di print, ya itu diikutin. Kalau saya sih kembali ke kalau ada customer liatin tato orang palingan tak ubah bikin desain baru lah. Cuma idenya dia masih konsepnya seperti itu. Makanya beberapa kali saya di event tato juga kalau gambar secara manual akan mendapatkan poin yang lebih besar kayak gitu kan ya sekarang. Oke, next. Berarti beli Lolik dari, kan tadi beliau bilang baru masuk semester agak heran dengan orang-orang yang realisnya jago. Iya. Berarti beli belum ada basic di sana. Belum sama sekali. Akhirnya belajar dari sana, dari sekolah, lihat-lihat temen, lihat-lihat kakak kelas mungkin kan main-main ke kosnya, ngobrol. Tapi emang kalau paling sulit sih realis pasti. Realis. Kalau orang nggak basic bisa realis ya bakal bingung. Bikin wajah misalnya paling sulit itu kan bikin portrait. Misalnya siapa tahu kita disuruh bikin anaknya, tahunya jadinya anak. Kalau ini tinggal diambil aja. Maksudnya oke lah kalau udah 11 juta Langsung kayak payangan. Iya. Oh, saya datang ke pamerannya di Museum Lukisan waktu itu. Di Ubud. Karena menghargai diri Anda sendiri dulu sebelum Anda dihargai oleh orang lain, itu aja sih intinya. Nah, jadi kadang-kadang kan belajar. seperti sekarang banyak tato artis
ya dibilang apa ya, mungkin pemula karena baru terjun kan di kuda, dah bilang kan kuda sininya banyak, bagi saya tidak menghargai dirinya, karena tapi sah-sah aja sih jual tatonya dengan harga berapa kan, itu kan karya seni. Cuma dari sana kita bisa menilai orang itu seberapa nilai karyanya lah. Nah itu dengan teman-teman belajarlah menghargai diri kalian sendiri ya, sebelum dihargai oleh orang lain. Sebelum dihargai oleh orang lain. Dan beli minum. Ya, kalau dari saya pribadi sih, kalau untuk seniman-seniman muda ataupun baru yang mau terjun ya menekuni dunia seni, terutama di dunia ilustrasi atau apapun itu bentuknya, ya tetap berkarya, terus mengolah apa yang ada dalam diri kalian. Itu yang utama, soalnya itu benar-benar bekal ya untuk kita ke depannya. Seperti pencarian tadi, biar nanti keren gambar sudah finishing itu harus dilihat keren, begitu disuruh coba ulang ternyata nggak bisa. Nah itu berarti kan tidak mengembangkan apa yang dalam diri. Itu hanya melihat cuman segelintir orang-orang yang sudah sukses. Oh, aku pengen seperti ini, aku pengen seperti itu. Jadi sebenarnya setiap orang, kalau menurut saya pribadi, semua orang bisa menggambar. Semua, tidak ada yang tidak bisa. Semua orang bisa menggambar. Bila kita bikin tanda tangan aja, kita udah bukan nulis ya, itu cuma coretan kan, karena seni juga dilihat. Nah itu kadang orang di situ bisanya terpaku dia di situ. Maksudnya, aku nggak bisa nih gambar, susah nih ya gitu. Jadi kalau memang kalian pertanyaan terakhir, gimana menurut Beli tentang acara Sarwa Perangi ini? Oke, kalau dari saya kesan dan pesannya. Kalau ini memang dari sebelum bikin acara Jitolet sudah ngubungin, jadi benar-benar tadinya pengen reunian ya, artis-artis itu biar bisa dikumpulin dalam satu wadah, kita reunian, ngobrol-ngobrol segala macam. Aku bilang tertarik, itu bagus banget sih. Aku dukung lah, aku support acaramu. Yaudah, itu dihubungin. Ini bagus menurut saya pribadi ini bagus banget konsep. Jadi bisa ngumpulin beberapa dari artis yang memang udah senior, ada yang junior ataupun yang lagi ini tuh bagus banget gitu. Jadi tidak ada kelas dalam istilah. Mudah-mudahan di tahun-tahun kedepannya tuh bisa lebih ditingkatkan ya, maksudnya konsepnya lebih dimatangkan lagi, karena jujur kaget, kita pikir kan kayak Pica ya, maksudnya kita datang ke Pica dari siang pun udah desek-desekan gitu loh, nggak ada orang ya, saya dari depan ada orang, padahal parkir rame gitu mas. Mungkin karena tempatnya luas, kita menyebar di sana ada lagi di sini. Mungkin ya kalau misalnya kalau dibikin mungkin di spot yang lebih mumpuni, misalnya lebih pas gitu, kelihatan crowd-nya. Iya benar. Gitu aja, itu kan keren kok, maksudnya konsep event ini tuh keren gitu aja, itu bagus. Kalau dari Lolin? Sama sih, ini semoga kedepannya lebih menginspirasi lagi buat kita semua sih. Bisa mengumpulkan banyak teman gitu ya, lebih banyak teman, lebih banyak artis. Mungkin akan tahun depan ada artis terbaru mungkin yang bisa gabung. Tepuk tangan teman-teman untuk dua artis kita, Nino Helmong dan Lolin Made. Terima kasih, sangat banyak bercerita dan menginspirasi. Selamat. Terima kasih. Terima kasih Bli, sangat menginspirasi ya teman-teman. Foto dulu Bli, foto dulu.